Ana al-haq. Itulah kata-kata Al-Halaj, si pemangkas bulu domba. Nama aslinya Abul Muhith bin Mashhur Al-Halaj, yang mengantarkannya ke penjara dan berakhir di tiang gantungan pada tanggal 28 Maret 913 Masehi dengan menyimpan sejuta rahasianya. Ketika Halaj mengatakan dalam kemabukan dan kegandrungannya dengan mengatakan Ana al-haq, akulah kebenaran, orang-orang berusaha mengingatkannya, katakan hanya dialah yang hak. Ya, dialah segalanya, jawab Halaj. Kalian mengatakan bahwa dia telah hilang. Sebaliknya, Al-Halaj lah yang telah hilang. Samudra tidak akan hilang atau menyusut airnya. Adalah Ali bin Isa, seorang wazir Khalifah Baghdad yang sengaja menjebloskan Al-Halaj ke dalam penjara. Ia, Ali bin Isa, memang dikenal sebagai seorang penjilat khalifah, sehingga ia tidak suka melihat keberadaan tokoh sufi di Baghdad yang selalu mengkritik kebijakan khalifah. Itulah sebabnya ketika muncul kontroversi pandangan Al-Halaj yang menghebohkan itu, Ali bin Isa kemudian mengambil kesempatan dalam kesempitan dengan membuat opini bahwa ajaran Al-Halaj sesat. Al-Halaj memang tergolong seorang tokoh sufi yang giat memperkenalkan konsep ittihad dan wihdatul wujud, manunggaling kawula Gusti, sehingga ia tampil prototip seorang pencinta yang mabuk dan tergila-gila kepada Allah. Al-Halaj dikenal dengan katakannya Ana al-haq. Dalam dunia tasawuf, Al-Halaj sebenarnya dikenal banyak berhubungan dengan tokoh-tokoh sufi lainnya. Ia pernah berguru kepada Sahal bin Abdullah selama 2 tahun dan Amr bin Utsman selama 18 bulan. Tidak ketinggalan ia juga menyedot ilmu dari Imam Al-Junaid di Baghdad, bersahabat dengan Ibnu Atha, Sibli, dan yang lainnya. Al-Halaj sempat menetap di kota Mekah selama 2 tahun. Ketika kembali ke Baghdad, ia telah mengalami banyak perubahan dan menyerukan kebenaran dengan kata-kata yang membingungkan banyak orang. Maka tak ayal jika Al-Halaj pernah diusir lebih dari 50 kota tempat ia berdakwah. Tentu saja penyikapan dalam masyarakat pun ada yang pro dan kontra. Keduanya sama banyaknya. Bagi yang pro, mereka berpendapat bahwa tindakan Al-Halaj hanyalah karena ekstase mabuk kepada Allah dan sama sekali tidak dimaksudkan mempengaruhi jalan pikiran orang lain. Sebaliknya, mereka yang kontra merasa khawatir jika tindakan dan ajaran Al-Halaj itu akan diikuti banyak orang, sehingga pandangan keagamaan menjadi kabur. Orang-orang menyaksikan dan mendengarkan perkataan Al-Halaj seperti itu, lantas mengadukan kepada guru besar mereka, Imam Al-Junaid. Kata-kata yang diucapkan Al-Halaj itu mengandung makna-makna esoterik, kata mereka kepada Al-Junaid. Imam Al-Junaid pun juga kurang setuju terhadap perkataan makna yang sering dilontarkan Al-Halaj itu. Sebagai tokoh spiritual yang pernah membimbing Al-Halaj, rupanya Al-Junaid pun merasa bertanggung jawab. Akhirnya Wazir Ali bin Isa melaporkannya kepada Khalifah, yang kemudian memerintahkan agar Al-Halaj dijebloskan ke dalam penjara. Meski Al-Halaj di penjara, tetapi tidak sedikit para pengagumnya yang datang mengunjungi dan meminta nasihatnya tentang spiritual. Namun setelah itu muncul larangan mengunjungi Al-Halaj di dalam penjara. Selama 5 bulan tidak ada yang datang mengunjungi Al-Halaj kecuali beberapa tokoh sufi
Irak seperti Ibnu Atha dan Ibnu Khafif. Bagaimanapun para tokoh sufi itu tetap menaruh simpati kepada Al-Hallaj, sebab Al-Hallaj hanya terkena korban fitnah seorang penguasa saja. Ketika Al-Hallaj dipenjara, banyak orang yang melihat keganjilan dan keanehan terjadi pada diri tokoh sufi kontroversi itu. Pada malam pertama, Al-Hallaj tidak terlihat di dalam penjara, entah hilang kemana. Para penguasa, para penjaga tahanan kemudian menggeledah seisi ruangan penjara, tetapi sia-sia, tak berhasil menemukan Al-Hallaj. Lebih unik lagi, pada malam kedua, para penjaga tahanan malah tidak menemukan Al-Hallaj dan kamar tahanannya. Dan pada malam ketiga, barulah mereka dapat menemukan Al-Hallaj di dalam kamar tahanannya. Para penjaga bertanya kepada Al-Hallaj, "Di manakah engkau pada malam pertama? Dan di mana pulakah engkau beserta kamar tahananmu pada malam yang kedua? Tetapi kini engkau dan kamar tahananmu telah ada pula di sini. Mengapakah bisa demikian?" "Pada malam pertama," kata Al-Hallaj, "aku pergi ke hadirat Allah. Oleh karena itu aku tidak ada di tempat ini. Pada malam kedua, Allah berada di tempat ini. Oleh karena itu aku dan kamar tahananku ini menjadi sirna. Dan pada malam ketiga, aku disuruh kembali ke tempat ini agar hukumannya dapat dilaksanakan. Kini laksanakanlah kewajiban kalian." Demikianlah kedahsyatan yang dialami Al-Hallaj, yang sebelumnya sangat sering melakukan pengembaraan ke berbagai negara di dunia seperti Arab, India, Cina, Khuzestan, Turkistan, dan sebagainya. Dalam pengembaraannya itu, Al-Hallaj menyeru orang-orang ke jalan Allah dengan ajaran-ajarannya. Berbagai predikat nama pun disandang Al-Hallaj. Di India, Hallaj dikenal dengan nama Abul Muhith. Orang-orang Cina menyebutnya Abul Mu'in, orang-orang Khurasan memanggil Abul Muhr, orang Faris menyebut Abu Abdullah, orang-orang Khuzestan Hallaj yang mengetahui rahasia-rahasia. Di kota Baghdad yang mendapat julukan sebagai Mustaslim, dan di Basrah sebagai Mukhabar. Para penjaga pun hanya bisa geleng-geleng kepala melihat keunikan tahanannya yang satu itu. Diam-diam mereka pun berpikir, dengan keunikan yang dimiliki Al-Hallaj, seandainya mau, Al-Hallaj bisa melepaskan diri dari tahanan itu dengan mudah. Buktinya, pengalaman pada malam pertama dan kedua ketika ditahan, Al-Hallaj tidak berada di dalam tahanan. Bahkan kamar tahanannya pun hilang, musnah. Saat itu Hallaj melihat sekitar 300-an orang yang dikurung di dalam penjara bersama dirinya. Malam itu Hallaj berkata kepada mereka, "Maukah kalian jika aku membebaskan kalian?" "Mengapa engkau tidak membebaskan dirimu sendiri?" Orang-orang itu malah keheranan. "Aku adalah tawanan Allah. Aku adalah penjaga pintu keselamatan," jawab Al-Hallaj. "Jika ku kehendaki, dengan sebuah gerak isyarat saja semua belenggu yang mengikat kalian dapat kuputuskan." Kemudian Al-Hallaj membuat gerakan dengan jarinya dan putuslah semua belenggu mereka. Tawanan-tawanan itu bertanya pula, "Kemanakah kami harus pergi? Pintu penjara masih terkunci." Kembali Al-Hallaj membuat sebuah gerakan dengan jarinya, dan seketika itu terlihatlah sebuah celah di tembok penjara. "Sekarang pergilah kalian," seru Al-Hallaj. "Apakah engkau tidak turut beserta kami?" Mereka merasa penasaran kepada Al-Hallaj. "Tidak,
Aku mempunyai sebuah rahasia dengan dia yang tidak dapat disampaikan kecuali di atas tiang gantungan. Jawab Al-Halaj tanpa menjelaskan apa yang dimaksud dengan rahasia dengannya. Akhirnya para tawanan itu pun kabur dari dalam penjara, meninggalkan Al-Halaj sendirian di jeruji pengap seperti itu. Keesokan harinya, para penjaga bertanya kepada Al-Halaj, "Kemanakah semua tahanan di sini?" "Aku telah membebaskan mereka," jawab Al-Halaj dengan jujur. "Kau sendiri mengapa tidak meninggalkan tempat ini?" tanya mereka. "Dengan berbuat demikian, Allah akan mencela diriku. Oleh karena itu aku tidak melarikan diri." Lagi-lagi para penjaga tahanan pun hanya bisa geleng-geleng kepala keheranan. Meski demikian, para penjaga tahanan tersebut adalah orang yang pertama harus bertanggung jawab terhadap keadaan para tahanan di Baghdad. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, maka mereka melaporkan kejadian hilangnya 300-an tawanan itu kepada khalifah. "Pasti akan timbul kerusuhan. Bunuhlah Al-Halaj dan pukullah ia dengan kayu sehingga ia menarik ucapan-ucapannya kembali." Demikian perintah sang khalifah. Setelah mendapat instruksi dari khalifah, maka para penjaga tahanan itu secara bergantian memukuli Al-Halaj sampai 300 kali. Sebagai balasan tindakannya yang membebaskan 300-an tahanan di Baghdad kabur. Namun, setiap kali tubuhnya dipukul, tiba-tiba terdengar sebuah suara lantang, "Janganlah takut wahai putra Mansur, Al-Halaj." Tidak cukup dengan penderitaan hukuman cambuk sampai 300-an kali. Bahkan setelah itu, Al-Halaj digiring ke tempat tiang gantungan. Para penjaga menggoda Al-Halaj, "Bagaimana perasaanmu pada saat ini?" Kenaikan bagi manusia-manusia sejati adalah di puncak tiang gantungan, jawab Al-Halaj tegar seolah menghibur diri. Ketika sudah sampai di tempat tiang gantungan, Al-Halaj menghadap ke arah kota Mekah sambil mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada Allah. Yang diketahuinya tidak diketahui oleh siapapun juga. Masyarakat kota Baghdad pun berbondong-bondong ke alun-alun ingin melihat Al-Halaj dihukum di tiang gantungan. Begitu pula dengan sekelompok murid-muridnya. Sebelum pelaksanaan eksekusi dimulai, murid-murid Al-Halaj sampai mendekati gurunya dan bertanya, "Apakah yang dapat engkau katakan mengenai kami murid-muridmu ini dan orang-orang yang mengutukmu dan hendak menggantungmu itu?" "Mereka akan memperoleh 2 buah ganjaran, tetapi kalian hanya sebuah saja. Kalian hanya berpihak kepadaku, tetapi mereka terdorong oleh iman yang teguh kepada Allah yang Maha Esa untuk mempertahankan kewibawaan hukumnya," jawab Al-Halaj. Tentu saja murid-muridnya merasa keheranan. Seorang sufi yang akan dihukum gantung seperti itu malah memuji orang-orang yang akan menghukumnya di atas tiang gantungan. Tidak lama kemudian datanglah Shibli, seorang tokoh sufi yang juga sering kali merasakan ekstase seperti Al-Halaj, ke tempat itu. Dalam kesempatan yang memprihatinkan seperti itu, Shibli masih menyempatkan berdiskusi mengenai keilmuan. "Apakah sufisme itu?" Al-Halaj menjawab dengan singkat, "Bagian yang terendah dari sufisme adalah hal yang kau saksikan seperti ini." Maksudnya dihukum gantung. "Dan bagian yang lebih tinggi?" tanya Shibli lagi. "Bagian itu tak akan terjangkau olehmu," jawab Al-Halaj. Setelah pembicaraan itu, tiba-tiba ada sekelompok yang kontra dengan pandangan Al-Halaj, melemparinya dengan batu. Tetapi Al-Halaj tetap tegar
dan tidak mengeluh sama sekali. Dan agar tak terlihat ganjil dan menyolok, Shibli pun mengikuti perbuatan mereka dengan melontarkan sekepal tanah yang membuat Al-Halaj mengeluh. Orang-orang pun bertanya, "Engkau tidak mengeluh ketika tubuhmu dilempari batu, tetapi malah mengeluh ketika dilempari Shibli sekepal tanah." Karena orang-orang yang merajamku dengan batu tidak menyadari perbuatan mereka. Mereka dapat kumaafkan, tetapi tanah yang dilemparkan ke tubuhku itu sungguh menyakitkan, sebab ia tahu bahwa seharusnya ia tidak melakukan itu, kata Al-Halaj menyindir tindakan Shibli. Akhirnya Al-Halaj dihukum gantung dengan dipotong tubuhnya hingga darah segarnya mengucur. Uniknya, cipratan darah Al-Halaj tadi membuat sebuah tulisan Allah. Orang-orang menyaksikan peristiwa itu hanya saling pandang saja keheranan.